Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Berikut ini akan kami sajikan tahap madhab Ba'alwi dalam pengkaderan, doktrinasi, dan mengenali ciri-cirinya. Iya, ini sebagai bahan renungan buat kita semua kan. Jadi gerakan ekstremis madhab Ba'alwi dalam merekrut pribumi yang bodoh tidak mau berpikir kritis. Ya, makanya kebanyakan pengikutnya Ba'alwi itu ya bodoh-bodoh. Tidak mau berpikir kritis. Untuk menjadi pengikut setianya yang mana pada akhirnya akan dikorbankan agar memuluskan segala kepentingan gerombolan Kabaib klan Ba'alwi Al-Kadzabah adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus tahu, diajak oleh Muhibbin atau Habaib klan Ba'alwi Al-Kadzabah untuk mengikuti kegiatan yang berbungkus keagamaan, semisal sholawatan, zikiran, kajian agama, majlisan, dan lain-lain. Biasanya seperti itu. Anu datang, besok ini ada acara bagus ini, nah gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, doktrin secara bertahap, dimulai dengan disuruh meninggalkan budaya khas daerahnya, diganti budaya khas Tarim Hadramaut Yaman. Selainnya dianggap bukan Islam. Lalu diberikan ajaran khurafat, puncaknya menjadi Muhibbin Tulen, budak jongos yang siap merekrut. Inti ajarannya adalah Habaib klan Ba'alwi adalah dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus dilayani dan ditaati sepenuhnya tanpa terkecuali. Gitu kan. Makanya kalau kita cermati, kebanyakan para kabib dan pengikutnya itu bajunya itu putih-putih. Ya memang kalau kita tahu ya, yang sunnah itu ya warnanya putih, akan tetapi kan tidak menafikan yang lain gitu. Yang penting menutup auratnya laki-laki itu ma baina surrah warubah kan gitu kan. Kalau perempuan jami'u badaniha, semua badannya aurah kan gitu kan. Akan tetapi mereka punya ciri-ciri ya putih, bajunya putih ya, sama ini kan putih tapi ada hitamnya, nggak termasuk berarti ya. FPI itu kan seragamnya putih-putih kan. Wah, itu salah satu doktrin itulah. Itu yang kedua. Yang ketiga, tahapan selanjutnya adalah Muhibbin tersebut lalu dimasukkan dalam jaringan pergerakan ekstremis madhab Ba'alwi, semisal FPI, GBH, dan lain-lain. Sesuai karakternya, selanjutnya dicekoki doktrin-doktrin pembenaran mutlak kelompoknya, hingga siapapun yang berseberangan dengannya harus dihabisi nyawanya. Rian narasinya adalah semua penentang adalah komunis kafir. Wah, sampai PWRS dicap sebagai neo PKI, padahal yang PKI itu ya mereka, Raja Tega, jamnya mengalahkan PKI kan itu. Tragedi Pemalang itu kan bukunya itu. Yang keempat, seorang radikal tercipta dengan penuh nuansa fanatisme buta, memproklamirkan dirinya sebagai pembela Habaib klan Ba'alwi. Tinggal selangkah untuk melakukan aksi kekerasan hingga terorisme. Sedang ciri-ciri yang sudah mengalami radikalisasi menuju ekstremisme kekerasan sebagai berikut. Nah, yang pertama, gemar menelusuri informasi tentang ideologi ekstremisme kekerasan. Nah, yang kedua, menarik diri dari masyarakat atau hubungan-hubungan sosial. Eksklusif, mereka eksklusif. Jadi itu salah satu tanda-tanda mereka itu otaknya itu sudah dirasuki oleh doktrin radikalisasi dan ekstremisme. Eksklusif, merasa benar sendiri. Terus mau kumpulnya itu ya ketika sealiran, yang tidak sealiran biasanya tidak mau mereka gitu loh. Terus yang ketiga, terlibat konflik dengan keluarga atau pihak lain seperti guru atau
tokoh-tokoh agama. Biasanya seperti itu. Iya, termasuk kami juga pernah itu dikatakan anulah, su'ul adab lah, kualat lah, enggak berkah dan lain sebagainya. Kan seperti itu kan. Yang keempat, membuat perubahan gaya hidup yang dramatis, seperti berhenti dari pekerjaan yang tak diharapkan atau meninggalkan rumah. Biasanya seperti itu. Yang kelima, membenamkan diri dalam kelompok-kelompok ekstrim. Nah, yang keenam, bergabung atau tetap berada dalam organisasi ekstremis. Yang kedelapan, menunjukkan ancaman atau niat untuk terlibat dalam aktivitas teroris. Yang kesembilan, terlibat dalam aktivitas persiapan terkait serangan kekerasan seperti pelatihan, mendapatkan senjata atau material lain. Wahai saudaraku, jagalah keluarga dan orang di sekeliling kita untuk mewaspadai gerakan ekstremis madhab Ba'alwi yang sangat merusak. Ini bisa menimpa kepada siapapun. Loh, itu fitnah, mereka paling bilang begitu. Loh, kalau kami cuma menebarkan fitnah, coba tengok berapa banyak FPI yang ditangkap oleh Densus 88, termasuk sekjennya itu Munarwan Perbaruan. Itu loh, itu sebuah realita, bukti nyata. Ini ngeri saudara-saudaraku. Makanya kita harus cerdas, kita harus kritis, kita harus membuka fikroh kita untuk memetakan. Jangan sampailah keluarga kita tercekoki atau terhasut oleh mereka. Untuk apa? Dawuhnya Allahku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari panasnya api neraka. Kasihan saudara-saudara kita yang masuk ke doktrin mereka yang ketika sudah mengakar doktrinnya itu akan sulit untuk dinasehati. Seakan-akan mereka itu maha benar sendiri. Seakan-akan mereka yang pembawa kebenaran, yang lainnya itu remeh-temeh, yang lainnya itu wah sampah, nggak dianggap. Apakah Islam mengajarkan seperti itu? Enggak. Kita harus legowo. Apakah orang yang minta maaf itu harus bersalah? Ya kan? Sekalipun kita tidak melakukan kesalahan, suatu ketika kita minta maaf, tidak masalah. Akan tetapi kita tengoklah mereka dengan arogannya, seakan-akan mereka pembawa kebenaran hakiki. Tidak pernah minta maaf, tidak pernah klarifikasi. Isinya ya Tukbar takbir, isinya ya menganggap golongan mereka yang paling maha segala-galanya, dan ini sangat berbahaya. Ini bertentangan dengan ajaran kita yang rahmatan lil alamin, kan begitulah. Mudah-mudahan bermanfaat saudara-saudaraku.